kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Ratusan karyawan PT Freeport blokade jalan di Mil 72, Tembagapura. Nelayan di Merauke dilarang melaut karena gelombang tinggi dan angin kencang. Kasus COVID-19 menurun, Pemkot Jayapura akan membuka seluruh sekolah menengah pertama 21 September mendatang. Pemerintah Kota Jayapura akan kembali membuka seluruh sekolah menengah pertama di Kota Jayapura. Pembukaan sekolah karena melihat angka kasus COVID-19 di Kota Jayapura yang terus menurun setiap harinya. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano mengatakan saat ini pihaknya telah memerintahkan Dinas Pendidikan membuat petunjuk teknis dalam belajar tatap muka di Kota Jayapura. Saya minta lagi menyusun protokol kesehatan yang akan kita berlakukan di SMP, TK, PAUD, SD belum kami buka. Nanti kita lihat apakah 2 shift dan sekolah bukan di ruangan tapi di luar, dan semua guru-guru negeri dan swasta akan di swab dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Mulai kapan Pak? Ya, mungkin dalam minggu ketiga bulan September ini kita sudah punya aktif. Sekarang kita lagi menyusun, minta dinas kesehatan, dinas pendidikan kota untuk menyusun protokol kesehatan pembelajaran SMP. Ben-Hur juga meminta seluruh sekolah menyiapkan protokol kesehatan seperti pencuci tangan, masker, dan mengatur jarak duduk siswa di sekolah. Memasuki new normal atau kenormalan baru, Pemkot Jayapura menambah jam aktivitas ekonomi di Kota Jayapura dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dua kabupaten di Papua mendapat perhatian khusus polisi dalam mengamankan pilkada serentak. Yahukimo dan Pegunungan Bintang dianggap rawan konflik dalam pilkada serentak. Polisi menambah personil di 2 kabupaten tersebut agar seluruh proses tahapan pilkada dapat berjalan lancar. Pemetaannya, kita ancamannya kan perkembangan sudah ada semua ya. Jadi kita nyatakan kemarin dengan Dirintel bahwa memang ranking 1 di Yahukimo, ranking 2 di Pegunungan Bintang, ya. Ancaman-ancaman berkaitan dengan yang bisa menggagalkan. Ada kekuatan-kekuatan yang nanti manakala tidak terantisipasi itu bisa menggagalkan. Itu yang kita cermati bersama-sama. Nah ini hal biasa, nanti kita akan penuhi, ya kan ini 11 kabupaten, kita udah pengalaman. Dengan satu kekompakan TNI Polri, saya yakin bisa semua diatasi. Ya, saya ingatkan kekompakan di sini, apalagi masyarakat yang mendukung, sinergi, masyarakatnya juga penyelenggara juga harus bekerja sama dengan kita. Karena nanti itu kantor dan komisioner penyelenggara itu dalam rangka pengamanan kita jamin dulu. Ini yang pertama, itu oleh sebab itu perlu koordinasi ya dengan mereka, jangan jalan-jalan sendiri kalau ada ancaman. Ini yang penting sehingga kita jamin. Kalau pola pengamanannya sudah ada, tinggal mengoperasionalkannya. Saya yakin bisa, karena kita sudah pengalaman, sudah bertahun-tahun di sini. Jadi saya berharap semua masyarakat terlibat secara bersama-sama aktif untuk membantu, manakala mengetahui minimal, menjadi saksi, tahu masalahnya, tahu identitasnya. Ini kan sekarang sudah mulai teknologi modern. Oleh sebab itu, saya minta kerjasama dengan masyarakat, ya, tidak perlu panik, tapi bekerjasama dengan kepolisian. 2.577 personil disiapkan Polda Papua untuk mengamankan pilkada serentak di 11 kabupaten. 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar pilkada serentak yaitu Yahukimo, Pegunungan Bintang, Kerom, Yalimo, Waropen, Supiori, Mambramoraya, Nabire, Merauke, Asmat, dan Bovendigul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
KPU menyatakan ada 3 pasangan calon yang melapor untuk mendaftar secara resmi Jumat hari ini. Tim sukses 3 pasangan calon sengaja melapor agar KPU dapat menentukan jam setiap paslon yang mendaftar. Pengaturan jam pendaftaran paslon ditentukan oleh KPU agar sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dari masing-masing pasangan bakal calon mereka sudah menyampaikan surat kepada kami di KPU Kabupaten Merauke untuk mereka datang melaksanakan pendaftaran. Sehingga kami menyesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu tanggal 4 September 2020 itu ada 2 bakal pasangan calon yang akan melaksanakan pendaftaran, yaitu bakal pasangan calon Bapak Romanus Baraka dengan Haji Ridwan yang akan dilaksanakan, mereka datang jam 9 pagi ya. Lalu di tanggal yang sama jam 3 sore itu akan datang Bapak Heribertus Silibun dengan Pak Bambang. Dan di tanggal 5 yaitu Bapak Hendrik dan Bapak Edi, itu tanggal 5 di jam 9. Artinya bahwa ini jam-jam yang memang sudah kami konfirmasi kepada mereka ya, terkait dengan pelaksanaan pendaftaran. Namun kami tetap menyesuaikan dengan kondisi mereka, karena mereka yang akan datang ke sini yang disesuaikan dengan kelengkapan yang mereka bawa, yaitu syarat pencalonan dengan syarat calon, seperti itu. Ini besok pagi, Bos. KPU juga mengingatkan seluruh paslon yang datang tidak membawa pendukung. Pendaftaran paslon Pilkada Serentak Merauke tahun 2020 dibuka serentak hari ini hingga 6 September mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hadirin dimohon berdiri. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Menteri Agama Fakhrul Razi meluncurkan program Kita Cinta Papua yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura Kamis siang kemarin. Program Kita Cinta Papua adalah sebuah program Kemenak yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Papua, seperti membuat sekolah keagamaan, pemberian beasiswa kepada generasi muda Papua dan Papua Barat, dan pembangunan rumah ibadah. Menteri Agama juga memberikan bantuan bagi rumah ibadah senilai 65 miliar rupiah, termasuk anggaran untuk perbaikan sekolah dan beasiswa pendidikan. Saya juga akan berkunjung ke berbagai lembaga pendidikan agama yang ada di sini, keagamaan, dalam kaitan memberikan apresiasi atas prestasi yang luar biasa, utamanya dalam membangun kerukunan beragama. Kemudian dalam kerukunan eksternal, tadi Bapak-Bapak bisa lihat, ada FKUB Aceh, ada Bank Aceh, memang lihat kami, kesepakatan kami akan membangun jembatan kesetiakawanan Aceh Papua. Kalau ada apa-apa yang menyinggung perasaan orang Papua, maka yang teriak pertama adalah orang Aceh. Betul? Betul. Orang Aceh berdiri, mereka sepakat. Kalau ada apa yang meletakkan perasaan orang Papua, Pak, orang Aceh yang pertama berteriak untuk memprotes itu. Memberikan perhatian khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan melalui program Kita Cinta Papua. Kita Cinta Papua. Kita Cinta Papua. Kita Cinta Papua. Harapan kami agar program Kita Cinta Papua dapat terus berlanjut sehingga target pengembangan bidang agama dan pendidikan keagamaan di Papua dan Papua Barat dapat tercapai. Memberikan kesan yang baik
dan semakin mempererat hubungan tali silaturahmi di antara kita semua, terutama dalam upaya kita membangun tanah Papua, tanah yang penuh dengan damai. Dalam kegiatan ini juga 253 anak asli Papua dilepas Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi pada 6 kota besar di seluruh Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyanti.